peran yang lainnya. Nah, tentunya kita sudah menyadari itu ya, insya Allah ya. Dan di sini sudah sangat memahami itu bahwa kewajiban utama kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua untuk anaknya adalah pendidikan. Jadi mendidik anak itu adalah tugas dari orang tua. Nah, di sini seharusnya orang tua, yang namanya orang tua itu bukan hanya ibu, bukan hanya bunda, tetapi juga ayah. Seharusnya ayah pun andil. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu ternyata yang banyak berbicara tentang pendidikan anak itu bukan ibu, tetapi justru ayah. Nah, di sini ayah yang hadir berapa orang nih? Kalau yang saya lihat nih satu ya, Pak Fauzan ini guru apa orang tua? Pak Irwan. Orang tua. Pak Irwan sih itu Bapak Kepala Sekolah ya. Berapa orang tua yang hadir? Ayahnya. Ini perlu dikasih surprise, Ustazah. Ayah yang hadir harus dikasih hadiah. Kenapa? Karena makhluk langka, ya. Ya kan? Kalau ibu itu sudah sepertinya udah biasa gitu. Nggak bisa lihat. Cara parenting yang paling banyak hadir. Tapi kalau ayah itu memang jarang ada yang bisa hadir, ya. Nah, sehingga sebenarnya tanggung jawab mendidik anak ini apakah hanya tanggung jawab ibu? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tanggung jawab ayah dan ibu. Ya, makanya nanti ke depan diwajibkan hadir. Ya. Kalau tidak hadir, maka ayah harus bikin resume. Terserah mau ngambil dari sumber mana, nanti dikumpulkan. Kenapa? Karena sekarang memang lagi ada banyak gerakan ayah mendidik anak. Janganlah semua ditimpakan ke ibu. Ibu ini kan terkenal apa, Bu? Ibu sering nge-rap ya, lebih dari Denada ya. Denada udah pensiun nge-rap. Ibu nge-rap aja tiap hari ya, Bu ya. Pagi, siang, sore nge-rap, bunyi aja. Ya enggak? Bapak-bapak, ibu kenapa sih tambah ke sini, tambah umur bukan tambah insaf katanya. Tambah cerewet, bunyi aja. Kenapa coba? Ya karena ibu dipaksa untuk menghandle semua. Terutama menghandle mendidik anak. Yang itu adalah untung ibu masih ngomong. Jadi bapak-bapak kalau istrinya masih ngomel, ibu masih waras, ya enggak? Kalau sudah tidak waras, ibu-ibu biasanya diem, 1000 bahasa, matung. Itu karena sudah lelah, puncak lelah. Jadi kalau masih ngomel itu masih bisa mengendalikan diri. Nah, ini sebenarnya sumber kecerewetan ibu itu karena ayah yang tidak ikut bagian dalam mendidik anak. Jadi banyak sekarang anak-anak yang yatim, tapi ayahnya masih hidup. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena ayah tidak ikut ambil bagian. Sehingga nanti ketika kelak ada permasalahan pada diri anak, baru panik. Baru dicari, bukan cari penyelesaian, tapi dicari sistem kita. Menyalahkan sekolah, menyalahkan ibu, menyalahkan anak. Padahal sudah jelas karena ayah tidak ikut mendidik, ya. Maka sekarang mulailah kita kembali kepada fitrah sebagai orang tua, baik ayah maupun bunda. Kenapa? Karena sebenarnya anak ini ada harta yang paling berharga. Ini lagi musim meninggal ya. Sahabat-sahabat saya itu banyak yang meninggal, bahkan meninggalnya itu sekeluarga kompak semua barengan, banyak tuh ya. Ini sebenarnya kan peringatan ya bagi kita bahwa umur kita itu nggak lama, ya nggak? Kita itu ada di bayang-bayang kematian. Di sini yang hadir semua ini calon mayit semuanya, ya termasuk saya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Nah, apa bekal kita setelah meninggal itu kan putus semua amal baik kita itu semuanya putus amal soleh kita, kecuali 3, ya kan? Salah satunya apa? Doa anak yang soleh. Jadi kepentingan kita mendidik anak itu adalah kepentingan kita yang paling asasi. Kenapa? Karena nanti doa mereka lah yang paling kita harapkan. Bukan doa teman. Teman mah paling doa juga copy paste di grup, ya enggak? Apalagi meninggalnya COVID, boro-boro ikut menghadiri takziah kan nggak boleh, ya kan? Ya paling nangis-nangisnya lah paling sehari lah, nanti juga lupa. Paling nanti karena mereka pada juga lagi
pada jualan jilbab lagi, lupa sama kita. Yang akan lama mengenang kita dan akan terus mendoakan kita adalah anak-anak kita. Maka sayang kalau aset kita yang paling besar ini tidak kita perhatikan, ini sayang. Sayang sekali. Kenapa? Karena itu tadi yang pertama doa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang akan dihisab nanti itu pertama siapa? Ayah. Kenapa? Karena ayah itu nahkoda. Maka bapak-bapak nih ya, walaupun boleh poligami, mikir dulu deh kalau mau poligami. Saya nggak menentang poligami. Saya udah memperbolehkan suami saya, terserah kalau mau poligami silahkan. Tapi sepaket. Bukan hanya lihat, oh poligami itu enak, nanti dilayani 2 istri. Nanti begini, apalagi istrinya muda, lebih cantik, dan lain sebagainya. Sepaket. Apa? Sepaket dengan tanggung jawabnya. Sepaket dengan permasalahannya. Sepaket dengan mendidik anaknya. Dan ingat, nanti dihisab gitu loh. Ya kan? Jadi Allah itu nggak memudahkan laki-laki untuk poligami, itu nggak memudahkan. Banyak syaratnya. Maka di ujung ayat dikatakan kalau tidak mampu satu. Nah, laki-laki banyak yang saya merasa tertantang, sanggup nih saya poligami, apalagi teman saya ini poligami. Padahal dia nggak sanggup, akhirnya berantakan keluarganya. Itu dihisab nanti. Jadi kata saya ke suami, silakan kalau mau poligami, tapi nanti dihisab. Nah, ujungnya itu. Jadi nggak mau sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kan saya menerima, Bu, jangan menolak. Menerima saja. Tapi sepaket, terima itu sepaket. Bukan hanya senangnya aja yang dilihat, tapi lihat tanggung jawabnya sebagai ayah, sebagai suami itu berat. Berat. Dilan aja belum tentu sanggup. Si Dilan makanya belum kawin-kawin. Kenapa nggak sanggup menjadi ayah, menjadi suami? Dari satu istri aja, apalagi buka cabang. Ya kan? Jangan memudah-mudahkan. Tapi di sini saya lihat ini bapak-bapaknya ini pada setia kayaknya. Kelihatannya gitu. Nggak tahu, mungkin karena belum ada kesempatan ya. Ya bercanda aja ya Bu ya. Biar santai gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ya, slide sebelumnya, sebelum ini. Kita mendidik anak di zaman sekarang ini berbeda dengan mendidik anak kita di zaman kita dulu kecil. Karena sekarang kita memasuki era digital. Dalam dunia ini ada dalam satu genggaman si benda hitam gepeng itu. Iya kan? Apalagi di era sekarang, di era pandemi ini ujian yang luar biasa. Sebenarnya si digital ini itu bukan benda yang jahat gitu loh, bukan sistem yang jahat, tergantung yang menggunakan. Tetapi ternyata pada kenyataannya berkaitan dengan mendidik anak, apalagi di era daring ini ya, anak-anak daring katanya ibunya darting gitu ya. Banyak anak yang akhirnya keranjingan gadget, kan itu yang jadi masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Purwokerto ini ya, di Purwokerto di sebuah RT lah gitu ya, dan kota, anak melakukan pelecehan seksual pada temannya. Padahal anak itu masih usia 8 tahun. Melakukan itu karena dia melihat dari YouTube. Ya Bu ya. Jadi bayangkan dampak digital ini jika digunakan tidak pada waktunya, bukan pada tempatnya, maka itu akan menyebabkan kerusakan moral. Dan itu bukan kasus 1-2 kali kasus seperti itu. Bahkan angka perceraian sejak era digital ini semakin meningkat. Kenapa? Karena ada yang nuwun sewu nggih, suaminya selingkuh dengan teman sekolah dulu, karena ada grup WA, saling bertanya kabar. Mungkin ada dulu istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kalau kita makan CLBK itu kalau musim hujan ya, cucian lama belum kering-kering gitu kan, CLBK ibu-ibu. Nah, banyak kejadian seperti itu. Itu di era digital. Banyak juga yang pasangan suami istri akhirnya tidak harmonis. Nah, kemudian banyak juga tadi anak yang akhirnya keranjingan gadget, terutama setelah daring. Nah, ini kan permasalahan. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Nah, dari judulnya kan bagaimana kita mendidik anak dengan hati.
Nah, betul sekali. Ya, ini slide sebelumnya, Mbak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sebelumnya kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Pertama, kita orang tua itu fitrahnya adalah mendidik anak. Maka Allah tidak akan menjadikan pandemi ini kalau tanpa hikmah. Hikmah yang utama apa nih dari pandemi ini yang saya ambil adalah orang tua dikembalikan pada fitrahnya untuk mendidik anak. Selama ribuan tahun ya, orang tua itu mengalihkan kewajiban mendidik anak itu kepada guru. Dan sekarang ternyata dikembalikan, orang tua harus mendidik anak. Wah, itu sempat kisruh gitu ya. Orang tua protes kapan sekolah dimulai. Padahal ini kesempatan emas bagi orang tua untuk kembali kepada fitrahnya yaitu anak. Kenapa? Karena memang guru itu bukan yang utama dalam mendidik anak. Yang mendidik anak yang utama adalah orang tua. Maka jangan salahkan guru ketika hasil yang diambil, kok anak saya tidak berkarakter ya. Oh, anak saya begini ya, padahal anak saya di pesantren itu sekolah Islam dan lain sebagainya. Tapi yang saya harapkan, karena memang ada yang hilang dalam diri anak, yaitu sosok orang tua. Maka dengan pandemi ini, Allah sebenarnya ingin mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua. Aduh, saya mana nggak sanggup atau jadi guru bagi anak saya, karena saya ini kan bukan pendidik, aduh saya mau tukang jualan dan lain sebagainya. Itu adalah mindset kita. Padahal sesungguhnya ketika Allah menitipkan anak kepada kita, maka Allah sudah menyiapkan perangkat lengkap pada diri kita untuk menjadi orang tua. Tinggal kita ini mau tidak ya mengambil peran itu. Mau nggak kita mendidik anak? Akhirnya kan sekarang sudah setahun lebih ya, anak-anak di rumah kan. Sekarang sudah mulai tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh. Ya nggak tahu ya hasilnya nanti gimana. Tetapi istilahnya orang tua sudah bisa menerima. Karena kita itu sudah dilengkapi untuk adaptasi juga. Sudah bisa beradaptasi juga. Maka kembalilah orang tua kepada fitrahnya sebagai pendidik anak. Nah, fitrah orang tua juga, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Punya perbedaan. Maka kita nih sebagai perempuan nggak boleh menuntut kita harus sama dengan laki-laki karena memang fitrahnya semua yang ada di alam ini diciptakan berbeda. Kenapa? Untuk munculnya keseimbangan. Coba kalau semuanya sama nggak akan seimbang. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada panas, ada dingin, ada langit, ada bumi. Dan begitu pun ada laki-laki dan perempuan. Ada ayah dan ada. Nah ini kan dulu ya sebelum materi selanjutnya. Nah, fitrah sebagai ayah dan ibu ini jangan sampai tertukar, Bunda. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada diri. Oke. Apa itu? Allah sudah menciptakan laki-laki atau ayah itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai nahkoda. Maka Allah sudah melengkapi otak laki-laki itu hipotalamus lebih besar daripada perempuan. Maka efeknya apa? Laki-laki itu makannya lebih banyak, ya kan? Lebih menggunakan logika daripada perasaan. Karena dia pencari nafkah. Kalau bapak-bapak baperan kayak ibu, dia nggak akan jadi cari nafkah. Sama-sama. Cari nafkah kan banyak kita harus keluar rumah, gitu ya, harus bersaing, harus ada gesekan, senggolan, harus ada persaingan. Itu membutuhkan logika. Memangnya anaknya nah, gue sih ngomong. Harus di stop dulu itunya Bu, oleh hostnya mungkin jangan dulu. Nah, kemudian dalam mendidik anak ini gimana? Sebelum itu ya. Nah, sedangkan perempuan, ya, perempuan itu Allah ciptakan sebagai makhluk feminitas. Maka perempuan itu hipotalamusnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Maka makan perempuan itu tidak sebanyak laki-laki. Libido seksnya pun lebih rendah. Okay. Kemudian perempuan itu lebih panjang perasaannya, logikanya lebih pendek. Maka kalau perempuan menghadapi sesuatu, perasaan dulu yang dipakai. Maka kalau ibu mudah nangis, ibu baperan, itu ibu normal. Kalau laki-laki dikit-dikit nangis itu berarti dia tidak
dia sudah tercerabut dari fitrahnya. Justru kalau perempuan itu harus banyak nangis, normal, okay? Nah, lalu apa kaitannya dengan mendidik anak? Oh, ini sangat berkaitan. Maka tugas ayah dan ibu di dalam mendidik anak itu berbeda perannya. Ini yang banyak tertukar. Peran ayah itu dalam mendidik anak adalah ayah sebagai penegak kedisiplinan. Ayah ini harus raja tega dalam mendidik anak. Karena anak akan belajar keberanian pada diri. Ya? Jadi ayah itu jangan lembek di depan anak. Ayah itu harus tegas. Harus super power di depan anak. Anak takut sama ayah itu boleh. Dan sama ayah itu harus. Ya. Gitu ya. Dan sebaliknya ibu, karena ibu itu fungsinya sebagai pembantu luka dalam mendidik anak, maka ibu itu harus lemah lembut, harus lebih sabar. Itu kalau anak dimarahin ayah, ya, ibu ya paham kalau istilah kita itu. Ibu yang menghibur, oh ya karena tadi ayah itu marahin kamu karena kamu ingin ayah kamu itu baik. Oke, sekarang makan dulu. Ini, nah seperti itu ya. Jadi ayah sebagai penegak keadilan, ya, ketegasan, ibu sebagai pembasuh. Halo. Nah ini akan bermasalah apabila ibu lebih galak daripada ayah. Ibu lebih tegas daripada ayah. Ini akan berpengaruh pada anak. Kenapa? Nanti akan muncul yang namanya luka pengasuhan. Kenapa? Karena apabila ibu yang tegas, ibu yang galak, siapa yang membasuh luka anak? Ya. Jadi siapa yang akan membasuh luka anak? Paham? Jadi ibu itu jangan mengambil peran ayah, menghandle peran ayah nggak boleh. Dan ayah jangan menyerahkan perannya pada ibu itu juga nggak boleh. Anak perlu sosok dua-duanya, termasuk yang berpisah. Menurut saya, okay? Ada pasangan-pasangan yang takdirnya memang berpisah. Tetap harus menghadirkan ayah dan ibu. Anak jangan dibawa ke ranah konflik kedua orang tua. Anak harus mendapatkan pendidikan dari ayah, juga pendidikan dari ibu. Tidak boleh anak dijauhkan dari salah satu, tidak boleh. Karena ayah dan ibu punya peran berbeda. Saya menemui beberapa kasus nih. Mudah-mudahan ini bukan fenomena. Anak yang pesantren, ini maksud saya bukan berarti yang tidak di pesantren nggak mengalami ini. Saya nggak membayangkan yang nggak pesantren. Anak yang ada di pesantren berarti kan ada di lingkungan yang baik. Saya menemui beberapa kasus ya karena konsultasi sama saya, anak yang nuwun sewu nggih menyukai sesama jenis. Anak perempuan, lesbian. Ketika saya menemui pengaduan ini, saya tanya, ibumu gimana? Akhirnya dia bercerita bahwa ibunya itu adalah orang yang sangat tegas. Orang yang sangat temperamental. Wanita karir. Oh iya. Jadi ketika ibu tidak memerankan perannya, fitrahnya sebagai ibu yang lembut, sebagai ibu yang sabar, ya, maka anak akan kehilangan figur ibu yang seharusnya, sehingga ini mempengaruhi jiwa anak, sehingga anak tidak mendownload potensi feminitas dalam diri, karena dia tidak mendapatkan itu. Akhirnya terjadi rentan, walaupun ada pemicunya. Dia suka nonton film Thailand yang di situ memang menunjukkan hubungan asmara sesama jenis gitu. Itu hanya pemicu. Tetapi memang di pikiran bawah sadarnya anak tidak menemukan dalam dirinya adalah sifat feminitas. Maka dia menjadi seperti laki-laki. Pun sebaliknya laki-laki, ketika anak laki-laki tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ayah, maka dia akan mudah menjadi LGBT. Ketika ada pemantik dari luar rumah. Tetapi itu kan tidak semua. Contohnya ya Bu, ya maaf ya. Contohnya nih, Ibu tahu kan Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad itu asistennya semuanya melambai. Iya kan?
Asisten dia itu melambai. Bahkan sahabat dia itu melambai. Tapi lihat, Raffi Ahmad melambai enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena Raffi Ahmad mendapatkan pendidikan yang baik dari ayah itu. Ayahnya ada, lihat sosok ibunya yang lemah lembut, dan ayahnya tuh kalau lihat wajahnya ya itu orang yang sangat tegas. Nah itulah. Jadi walaupun lingkungannya melambai, dia tidak terbawa arus. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah terbentuk konsep diri yang jelas bahwa saya adalah laki-laki. Dan itu didapatkan dari interaksi dia dengan orang tuanya, bukan dari pendidikan sekolah. Hati-hati. Jadi ini landasan kita mendidik anak. Gunakanlah peran, mainkanlah peran sebagai ayah, ibu sebagai sesuai seharusnya. Ibu pembasuh luka, ayah penegak ketegasan. Nah, ini banyak pengaruh, Bu. Mungkin nanti perlu ya mengkaji ini supaya peran ini tidak berpengaruh, tidak tertukar. Kemudian ibu juga misalnya saya sepertinya sudah kehilangan nih sebagai pembasuh luka, saya terlalu arogan, saya wajahnya wajah baris krim misalnya gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini perlu kajian khusus karena ini akan panjang dan lebar, ini nggak akan cukup waktunya. Ini perlu kajian khusus, mungkin nanti saya akan mengadakan sendiri gitu ya, nanti diundang ibu-ibu. Bagaimana kita menumbuhkan feminitas bunda dalam diri kita. Bagaimana kita sebagai pembasuh luka itu bisa memainkan peranan itu. Karena ini sangat penting, sangat berpengaruh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menumbuhkan fitrah anak. Ayah bunda, setiap anak yang lahir itu ke dunia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang barat mengatakan anak yang lahir itu seperti kertas kosong. Maka orang tuanya katanya melukis, menggambar itu lingkungannya. Tidak seperti itu. Maksudnya atas fitrah di sini bahwa anak itu sudah punya fitrah kebaikan, sudah punya potensi kebaikan. Potensi apa? Allah itu menciptakan manusia dengan dua tugas. Apa, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang pertama adalah tugas manusia itu sebagai abid, sebagai hamba. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu menghambakan diri pada Allah. Ya. Jadi kita sholat itu bukan harus terpaksa lagi, memang itu tugas kita gitu loh. Itu pekerjaan kita gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah. Nah, untuk dua tugas ini Allah sudah melengkapi manusia dengan berbagai potensi. Maka ada yang disebut namanya fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah emosional, fitrah individualitas, dan fitrah-fitrah yang lainnya. Termasuk fitrah seksual. Itu sudah Allah lengkapi diri kita itu dengan itu. Sehingga kita itu mampu menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Nah, itu juga dua hal inilah yang harus menjadi tujuan utama kita mendidik anak. Kita jangan gini, apa Bu tujuan mendidik anak? Ya biar anak saya nanti dapat pekerjaan. Bukan begitu. Ya, pekerjaan salah satu bagian dari khalifah. Tetapi ada dua tadi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Itu yang harus jadi barometer kita. Ketika anak sudah remaja, sudah akil balik, kita bisa menilai ini mendidik anak ini sudah benar enggak. Ketika anak itu sudah sholat, ngaji, nggak usah disuruh. Berarti kita sudah benar nih mendidik anak. Kedua, anak itu sudah mulai mandiri untuk minimal untuk dirinya. Kemudian anak mulai berpikir untuk orang lain. Bagaimana dia memberikan manfaat untuk orang lain. Itu sebagai khalifah. Nah, kalau belum dua-duanya ini, berarti kita masih ada PR, bukan gagal. Nggak ada gagal mendidik. Tapi mungkin ada proses yang terlewat. Nah, ini yang ingin saya bahas. Karena mumpung anak-anaknya masih TK. Ya, selanjutnya. Nah, bagaimana nih menumbuhkan fitrah anak? Acuan kita dalam mendidik anak, kita harus berpatokan pada ini 4 domain besar dalam mendidik anak. Yang pertama adalah akidah, ya, tadi sebagai hamba Allah, kemudian emosi, kemudian psikomotor, dan ego individualitas. Dan ini tidak berdiri sendiri, ibu-ibu, tetapi ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi, ya, dan saling melengkapi.
Dan kita umumnya, kita ini, apa namanya ya, ukuran kita mendidik anak itu biasanya hanya pada apa? Kemampuan kognitif. Ya enggak? Ukurannya kapan anak saya bisa baca, selancar apa anak saya bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung, calistung, iya kan? Itu kognitif. Padahal di sini justru kita itu di 4 dasar dalam mendidik anak ini usia dini ya, itu adalah akidah, emosi, psikomotor, dan ego individualitas. Nah, kalau ini selesai, Bu, yang namanya kognitif itu gampang. Belajar membaca, saya nggak pernah ngajarin anak saya baca itu hanya dalam waktu seminggu, bisa dia. Ketika apa? Ketika 4 ini sudah selesai. Nah, banyaknya umumnya ya, karena kita tadi kehilangan arah dalam mendidik anak, acuan kita sudah keliru, maka yang kita kejar itu adalah langsung kognitif. Anak harus bisa baca, anak harus bisa berhitung, gitu kan? Sehingga di usia yang seharusnya dipenuhi dulu 4 domain ini, kita lewati itu. Baru kita kelimpungan ketika anak sudah di usia remaja, dia belum bisa ibadah dengan benar. Kelimpungan, nyalahin yang salah siapa? Anak, padahal bukan. Kenapa? Karena ada yang fase terlewati dalam masa mendidik anak di usia dini, yaitu 4 domain ini. Ya, Bu. Biasanya nih, orang tua umumnya, ini bukan kita saja, umumnya, orang tua ini terlalu ngegas di usia dini ini. Di usia dini digas, di usia kritis tuh, usia mumayyiz, usia 7-12 tahun, orang tua mulai lemas. Anak juga sudah mulai bosan belajar. Nah, di usia remaja orang tua mulai cemas. Cemas menghadapi anaknya, kok anak saya begini ya, mulai muncul masalah. Kok anak saya tidak semanis dulu ya? Padahal kesalahannya ada pada apa? Kita salah dalam menyikapi anak. Anak di usia dini yang seharusnya di situ adalah kita tadi berpatokan pada 4 domain ini kita lewati, yang akhirnya anak dikejar kognitifnya, ya, sehingga anak tidak tumbuh, fitrah keimanannya tidak tumbuh. Ketika anak di usia remaja dia masih susah disuruh sholat, apalagi bangun subuh gitu ya, apalagi boro-boro mandiri dalam ibadah, berarti fitrah keimanannya itu belum tumbuh. Kalau anak di usia remaja dia malas belajar, bahkan mungkin banyak kabur dari sekolah, ya Bu, berarti fitrah belajarnya belum tumbuh. Ketika anak di usia remaja ada penyimpangan seksual, nauzubillah min dzalik, berarti fitrah seksualitasnya belum tumbuh. Ya. Dan begitu seterusnya. Atau anak ketika usia remaja dia egois, berarti fitrah individualitas dia ketika kecil belum tumbuh atau tercederai. Tidak tumbuh karena tercederai. Misalnya contoh gini, saya pernah menemui orang yang egois banget. Egois, merasa benar sendiri, susah untuk apa ya, memberi peran pada orang lain. Ya. Dan ini masalahnya dalam sebuah organisasi yang semua keputusan itu harus kesepakatan bersama, tapi dia semuanya itu mikir sendiri. Ini nggak boleh kan kayak gitu kan? Dan saya orangnya paling tidak bisa ketika ada sesuatu hal yang salah, saya membiarkannya. Saya menarik gitu, karena ini orang susah sekali dikasih masuk, dipelajari. Ternyata orang semacam ini yang dimana dia tidak bisa menjadi follower orang, paham nggak Bu? Tidak bisa mengikuti orang, tidak bisa mengiyakan pendapat orang, kemudian egois termasuk pada keluarganya, berarti individualitasnya itu tercederai. Apa individualitas itu? Ayah bunda pernah nggak menemukan pada anak balita nggak mau berbagi mainan? Pernah nggak? Ya jawab dulu biar nggak ngantuk. Bu Devi pernah nggak anaknya begitu, Bu Devi? Ya ini diaktifkan mic-nya nggak apa-apa? Ya, Bunda Devi pernah nggak anaknya yang kecil usia balita itu nggak mau berbagi mainan? Pernah nggak? Pernah ya.
Ya, anaknya berapa, Bu? Sering. 2. Pernah nggak mau berbagi mainan? Nggak mau berbagi makanan pernah nggak, Bu? Sering ya? Ya, berarti normal, Bu. Ya. Jadi ketika anak kita di usia balita, dia nggak mau berbagi, itu normal. Itu normal. Dia sedang membangun tadi individualitasnya, ego individualitas. Maka ketika orang tua atau lingkungan sekitarnya memaksa dia untuk berbagi, disitulah fitrah individualitasnya tercederai. Fitrah individualitasnya dirusak gitu loh. Ketika kita meminta dia untuk berbagi. Waduh, gimana nih? Kan anak harus mau berbagi. Sabar. Bukan di usia balita. Tetapi nanti anak mulai belajar berbagi itu di usia 7 tahun ke atas. Di usia 7 tahun ke bawah, anak sedang membentuk individualitas diri supaya dia nanti bisa berbagi. Supaya dia nanti bisa menjadi follower orang. Supaya dia nanti bisa kolaborasi dengan orang. Kerjasama maksudnya kolaborasi. Ya kan? Ya. Nah, begitupun banyak saya temui, ya Bu Dewi boleh di-mute lagi, di-unmute lagi, gesek-gesek. Nah, begitu juga dalam hal psikomotor, ya, dalam hal psikomotor. Orang tua banyak yang pingin anaknya itu cepat jalan, betul nggak? Sepertinya anak yang cepat bisa jalan itu lebih hebat daripada anak yang lambat jalan. Sehingga anak sekarang itu banyak yang usia 3 bulan udah didudukin, ya nggak? Dengan harapan dia cepat duduk, cepat merangkak, cepat jalan. Padahal Allah sudah menyiapkan step by step perkembangan psikomotor anak itu dari mulai terlentang. Bu Devi boleh di unmute dulu mic-nya. Geresek-geresek. Nuhun sewu. Sudah jelas? Enggak, dimatikan dulu Bu mic-nya, Bu. Oh iya. Iya, geresek-geresek. Nah, makasih Bu. Jadi Allah itu sudah menciptakan tuh step by step ya perkembangan anak. Dari mulai dia telentang, kemudian miring, ya, nggak apa-apa, nggak usah dipindah dulu. Kemudian tengkurap, kemudian merayap, kemudian merangkak, baru duduk. Maka anak itu duduk secara sendiri itu di usia 8 bulan. Berarti di usia sebelumnya itu nggak usah dipaksa gitu loh. Saya pun pernah melakukan kesalahan itu karena anak saya gendut dan ada campur tangan orang tua gitu ya dalam mendidik anak, sehingga anak saya itu lebih senang berdiriin. Itu dampaknya itu sudah besar terlihat. Dia itu jadi apa ya, kayak sembrono gitu loh, sering jatuh, kemudian barang itu sering hilang. Karena itu ternyata mempengaruhi kognifikasi ya antara otak dan motorik. Itu sangat berpengaruh keseimbangan kiri dan kanan. Seperti itulah mudahnya ya. Nah, padahal anak itu biarkan aja dulu. Alamiah aja dulu perkembangan motoriknya. Kenapa? Karena ketika anak belajar merangkak, belajar merayap, kemudian belajar jalan sendiri, ya, kemudian berlari, sebenarnya itu anak sedang disiapkan untuk menjadi hamba Allah yang taat. Salah satu indikasi hamba Allah yang taat itu apa, Bu? Yaitu dia bisa sholat dengan tumaninah. Begitu ya. Nah, banyak orang tua yang tadi gurung gusu, bergegas ingin anaknya cepat jalan, akhirnya dilewati masa-masa perkembangannya, fase-fase perkembangannya, akhirnya anak ketika di usia sekolah lah ya, usia 7 tahun, kok anak saya nggak bisa duduk diam ya? Kok anak saya nggak bisa fokus belajar? Itu berkaitan dengan perkembangan psikomotorik ketika bayi dan di usia balita. Ya, selanjutnya. Nah, ini mungkin sedikit ya, bahwa goal setting kita mendidik anak itu adalah menjadikan anak kita akil balik. Dan di sini memang peran ayah itu sangat-sangat penting. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, kemudian ini, apa rambu pendidikan akidah di usia dini? Di usia dini ini,
anak banyak yang mengatakan ini adalah fase menanam benih, padahal bukan. Ini adalah fase di mana anak justru sedang, ibarat kita menanam pohon, kita itu sedang menyiapkan tanahnya supaya gembur. Jadi di masa ini mendidik akidah anak bukan berarti menyuruh anak sholat saat. Karena kita patokannya hadis Rasulullah. Dan perintah Allah, ajarilah anakmu sholat ketika usianya 7 tahun. Mendidik sholat saja yang itu tiang agama, Allah menyuruh kita usia 7 tahun. Apalagi membaca, apalagi menulis, apalagi menggambar, dan lain sebagainya. Ya Bu ya? Jadi Islam itu sudah memberikan koridor. Kurikulumnya sudah jelas itu. Nah, lalu bagaimana mengajarkan akidah pada anak di usia dini? Yang pertama adalah dengan menumbuhkan fitrah keimanan, yaitu dimulai dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Maka di usia ini ayah ibu harus banyak berkisah, bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di usia ini jangan lupa bahwa anak sedang di fase imajinasinya kuat. Sehingga sekat antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anak itu sangat tipis. Sehingga anak di usia ini katanya bisa melihat makhluk gaib, bisa jadi. Bisa jadi. Maka jangan dipaksakan dia untuk belajar yang konkret seharusnya. Karena dia sedang berimajinasi. Maka berceritalah kita tentang Allah Maha Indah, Allah itu Maha Baik, Allah itu sudah menyiapkan surga bagi kita agar kita nanti hidupnya senang. Nah, gitu kan? Terus nanti dia nanya, boleh pakai nyanyi, gitu kan? Lalu dia nanti nanya, di surga emang ada boneka Barbie? Nah, kita jangan pakai logika dewasa. Pakai logika anak, oh ada. Bahkan di sana Barbie-nya banyak sekali. Kamu mau Barbie segede apa? Ya kan? Kalau anak laki-laki, anak saya nih yang doyan makan, emang di surga ada ayam goreng? Ada. Kamu nggak usah minta, tinggal nyebut aja. Ayam goreng, langsung ayam gorengnya tersaji di depan kamu. Ih, enak ya di surga. Ya, jadi dia termotivasi gitu loh untuk masuk surga, untuk bertemu dengan Allah. Sehingga ketika anak sudah punya motivasi yang kuat ya, dia kan sudah tumbuh nih fitrah keimanannya, dia mengenal Allah. Kita terus dalam keseharian itu makan, ayo baca doa, bismillah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kita beri hadiah buat anak, misalnya belikan baju, sertakan Allah. Nah, ayah dapat rezeki dari Allah. Ini itunya belum, Eka. Kamu baju. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan nih ayah nih punya uang nih. Mana Allahnya? Sertakan Allah, sertakan Allah, sehingga anak tuh akrab sekali dengan Allah. Sehingga ketika di usia 7 tahun ibu mulai mengajarkan anak sholat, anak itu sudah terpanggil. Sudah tidak terbebani lagi. Nah, kalau ini nggak diberikan, gimana nih di usia balita? Saya lupa, nggak lewat nih, belum tahu. Ya ulang. Berarti PR kita di usia 7 tahun adalah mengulang ini. Anaknya terlanjur gede nih, udah mau remaja gimana? Ya sama, tapi metodenya beda. Kalau anak yang mau atau menjelang remaja, dia sudah berpikir yang konkret. Maka bawalah dia ke alam. Lihatkanlah ciptaan Allah secara nyata. Ajaklah anak untuk menikmati ciptaan Allah, misalnya di alam, ya, ada langit, ada air, ikuti dan sertakan nih Allah yang menciptakan, Allah yang maha besar. Kalau saya pengalaman ya, kami tuh menggetarkan keimanan anak-anak yang besar itu dibawa ke pantai. Pantai itu kan luas, kita nyari tempat pantai yang sepi ya, bukan pantai yang ramai orang. Cari pantai yang sepi, anak suruh ngadep ke laut. Pandangi ujung laut itu seperti tidak berujung. Menurut kamu nih, ini luar biasa nggak? Iya, luar biasa. Apalagi yang menciptakan laut. Ini hanya seupil dari ciptaan Allah. Apalagi yang lainnya, gitu kan? Itu jiwa anak itu akan bergetar, gitu kan?
siapa? Saya pernah dengar cerita siapa lupa sih namanya ya, artis yang mualaf. Dia kenapa memutuskan untuk masuk Islam? Saya lupa namanya ya. Marcel Siahaan. Itu jawabannya keren, Bu. Karena keimanan saya tergetarkan. Oleh apa? Oleh perlakuan baik istrinya. Istrinya Muslim. Jadi, kalau kita ingin menumbuhkan keimanan anak, Ibu ya, ingin menambah ketaatan anak, getarkan keimanannya. Jangan-jangan selama ini kita kurang menggetarkan keimanan anak. Kita hanya menuntut anak menjadi robot syariah. Sholat, puasa, ngaji, menghafal Quran, kayak robot aja. Dia nggak paham maknanya, dia nggak paham intisari ketaatan itu apa, dia nggak paham nikmatnya iman itu gimana. Jangan-jangan seperti itu. Maka getarkanlah keimanan anak, ya Bu ya. Getarkanlah keimanan anak. Kalau lagi kecil itu cukup berkisah saja, mendongeng, cerita, kemudian tampakkan wajah kita itu yang selalu menyenangkan anak. Ketika ibu sholat, bunda mau apa? Jangan gini, diam bunda mau sholat. Kira-kira anak suka nggak lihat kita? Si bunda itu gara-gara sholat jadi jutek gitu. Ya nggak? Bilang, bunda mau sholat dulu ya sayang. Kalau kamu mau ikut boleh. Gitu ya. Atau nunggu anaknya, boleh nggak aku sholat? Kan belum wajib. Boleh. Nggak apa-apa dia lari-lari, jangan dilarang. Banyak anak-anak yang trauma ya ketika sudah remaja ke masjid. Karena ketika kecil dia sering dihardik oleh marbot masjid, oleh takmir masjid. Betul nggak, ayah bunda? Ya, sehingga ketika dia sudah remaja itu malas masuk masjid. Senangnya ke diskotik. Kenapa? Karena di diskotik itu ramah-ramah. Baik-baik. Apalagi pengedar narkoba itu nggak ada yang jutek. Sedangkan di masjid pada jutek. Nah, ini PR nih. Bagaimana anak merindukan masjid kalau wajah-wajah orangnya itu, ya Allah, wajah-wajah yang tidak bersahabat. Ya termasuk kita orang tuanya. Kita ingin mengajarkan anak kita puasa misalnya. Jangan menuntut anak puasa di usia balita. Apalagi puasa itu kan berat. Cukup menunjukkan selama kita puasa itu kita lebih baik. Kita lebih hangat sama anak. Dia seneng. Si bunda itu kalau puasa kok tambah baik ya. Jadi aku pengen puasa deh. Itu bahagiakan dia, ketika buka dia kasih makanannya, tunjukkan bahwa kita tuh bahagia nih, buka tuh kita bahagia. Jangan kita lagi puasa itu kayak mau mati gitu loh, tiduran aja. Anak kan jadinya wedi ya, nggak mau puasa, ternyata si bunda juga kayak mau mati. Udah gitu ditanya dikit emosi, kayak nenek lampir, males apalagi ayahnya datang udah sempoyongan, udah kayak tinggal gitu kayak mau meninggal gitu kan. Anak jadi trauma gitu ya. Jadi tunjukkan kalau di akidah itu di usia dini itu cukup dengan keteladanan. Jangan minta anak melakukan. Termasuk berhijab ya Bu ya. Sekarang kan melihat ya anak-anak tuh anak usia 5 tahun tuh hijabnya tuh panjang gitu ya, pakai labi syar'i gitu ya. Kembaran sama bundanya, mungkin bahannya bahan sisa gitu ya, jadi seragaman gitu kan. Ini saya justru uniknya saya menemui beberapa kasus gitu ya, karena anak yang ngadu justru dia itu pengen copot jilbab di usia remaja. Kata saya, kamu tuh pakai jilbab itu udah dari orok. Justru itu Bu, saya tuh penasaran gimana sih rasanya nggak pakai jilbab gitu coba. Jadi dia nagih apa-apa. Jadi anak tuh gini ya, kalau saya perhatikan. Anak-anak itu ketika dia direnggut haknya di usia kecil, di usia balita ini, dia akan nagih dia di usia remaja. Akan nagih. Maka di usia anak-anak ini apa? Dibahagiakan. Digembirakan, diberikan haknya. Hak anak apa yang paling besar di usia balita? Main. Jangan renggut. Anak-anak STM, SMP itu banyak yang suka kabur. Ya kan? Gak betah di sekolah, kenapa? Dia nagih masa bermain. Dia kabur ke luar sekolah itu cuma senang aja, ada kepuasan sendiri. Ketika udah di luar sekolah dia bingung mau ngapain. Banyak yang begitu. Pelongok di luar itu ya, bingung, ada ketakutan, dia takut ketahuan dan lain sebagainya. Tapi kenapa ada dorongan untuk kabur dari sekolah?
Karena dia kurang puas waktu bermainnya. Kenapa? Karena di usia balita dia dipaksa untuk belajar. Ikut les ini, les itu. Astagfirullah. Padahal di usia balita ini dia tugasnya hanya bermain. Maka perbanyaklah dia berlari, ya. Banyaklah dia ajak ke taman, ke kebun, main kotor-kotoran, main air, biar puas. Nih, saya ngalamin sendiri ya, waktu anak-anak kecil itu saya kan tinggalnya di Johor, di Malaysia. Nah, kebetulan perumahan kami itu dekat dengan mall. Oke. Jadi saya tuh buka pintu, itu mall udah kelihatan. Nah, di sana itu kan udaranya panas ya. Ini mah saya nggak sengaja gitu. Jadi kita tuh kalau siang-siang, di sana kan ada perpustakaan daerah ya, dekat rumah. Kita jalan nih ke perpustakaan. Nah, pulang dari perpustakaan tuh, pulang ke rumah panas, ngadem yuk di mall, di Jasko ngadem. Karena di rumah nggak ada AC gitu kan, panas. Akhirnya saya bawa anak-anak tuh ke mana? Ke mall. Itu paling nggak seminggu sekali lah. Saya tuh nge-mall, tapi bukan belanja, jadi enggak. Paling di situ numpang makan ya, beli makanan di situ. Kemudian kan ada playground-nya, ya di situ niis lah, ya. Apa yang terjadi? Anak-anak saya sekarang udah dewasa itu paling malas kalau diajak ke mall. Ini penelitian kecil lah saya ya. Kata saya, yuk kita belanja yuk ke Rita gitu kan. Ngapain sih Mi, males lah gitu. Kata saya tuh, kenapa? Ternyata anak-anak teman-temannya dia itu sering mabal dari pesantren atau misalkan perizinan dari pesantren itu tujuannya tuh mall coba. Kenapa? Karena aku tuh lagi kecil belum pernah ke mall katanya gitu. Ini lucu ya, ya. Ya, jadi maksud saya bukan berarti kita harus sering ke mall, enggak. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa apa yang dia tidak dapatkan di masa kecil, selama itu tidak haram, ya Bu ya, maka dia itu tidak akan minta tuh di ketika remaja. Selama tidak haram. Ya kan ke mall nggak haram kan? Ngajak main anak kan bahkan dianjurkan. Membelikan mainan dan lain sebagainya. Sehingga dia puas gitu. Dan sebaliknya ketika dia tidak mendapatkan haknya ketika kecil, dia akan nagih. Ya selanjutnya. Ya, waktunya tinggal dikit lagi ya selanjutnya. Nah ini, emosi dini. Di usia anak ya, ada penelitiannya, ini hikmahnya luar biasa ya. Dalam Islam itu kan susuilah anakmu sampai 2 tahun untuk menyempurnakan gitu kan. Nah, saya itu bertanya-tanya, kenapa? Karena dalam Islam itu ajarannya itu selalu ada hikmah. Selalu ada kebaikan gitu ya. Tidak ada ajaran Islam yang mencelakakan manusia. Saya bertanya-tanya tuh dari dulu, kenapa sih harus sampai 2 tahun? Ya. Nah, baru tahun 2017 saya ikut seminar di Jogja. Saat itu pembicaranya itu menyampaikan ada penelitian di Finlandia dan sudah di launching jadi buku gitu ya. Bahwa penelitiannya itu bahwa ada penelitian pada beberapa ratus orang dipilah gitu ya. Orang yang ketika kecil dia lekat ya, dia bondingnya bagus dengan ibunya, dan anak yang tidak bagus bondingnya dengan ibu. Apa yang terjadi? Ternyata anak-anak yang bondingnya bagus dengan ibu ya, di 2 tahun pertama kehidupannya ternyata, atau bahkan 1000 hari pertama kehidupan anak, berarti 3 tahun, maka dia itu akan menjadi anak yang mudah mengontrol emosi, mudah percaya diri, kemudian punya hubungan interaksi, hubungan yang bagus dengan orang lain. Dan anak-anak ini cerdas secara emosi. Saya kaget. Ini yang saya tanya-tanya dari dulu. Ya Bu ya. Jadi kenapa Allah menyuruh kita ibu nih untuk menyusui anak? Ini kewajiban kita. Ternyata kalau kita menyusui, kita bonding nggak sih sama anak? Bonding kan? Menyusui kan nggak mungkin jauhan. Maksudnya menyusul langsung ke pabriknya ya, bukan pakai dot. Kita kan pasti menggendong. Bayi itu kan wangi, pasti kita memeluk, mencium, mengusap gitu ya. Sehingga muncul bonding. Ini rahasia Allah tuh luar biasa. Maka tidak dianjurkan ibu-ibu nuwun sewu nggih. Ibu-ibu menyusui anak pakai dot. Kenapa? Karena
akan mengurangi bonding. Selain kualitas ASInya berkurang, menurun, juga kualitas bondingnya juga menurun. Apalagi anak suruh tidur megangin dot sendiri. Ini berarti justru rahasia di balik menyusui itu hilang gitu loh. Ya, manfaatnya itu berkurang gitu kan. Nah, termasuk saya sih menghubungkan. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang mengalami baby blues. Ya, apalagi sampai ke depresi, sampai ke PPD yang sudah melahirkan. Nah, itu ibu-ibu yang melahirkan semuanya mengalami itu enggak? Tidak kan? Ya kan? Tidak ya? Nah, berarti bisa jadi ibu-ibu yang bondingnya kurang baik dengan ibunya itu akan rentan mengalami baby blues. Kecerdasan emosinya menurun. Mudah stres, mudah depresi. Iya enggak? Nah, contoh ya Bu ya, contoh maaf. Ibu tahu kan Ayu Ting Ting? Tahu nggak Bu? Nggak kenal? Ah masa? Oh, ibu-ibu pura-pura nyanyi padahal lagunya yang ini ya langsung kan? Ayu Ting Ting itu termasuk artis yang banyak haters nih. Yang banyak dibully. Tapi lihat, reaksi dia gimana? Santai. Ya kan? Reaksi dia santai, malah cekikikan bikin hatersnya ini, apa namanya? Senewan gitu kan. Kenapa? Coba lihat orang tua. Orang tua yang tinggi itu orang tua yang sederhana. Orang tua yang mengasuh dia sejak bayi. Sehingga dia cerdas emosinya. Nah ini maksudnya. Jadi ketika besar tidak akan terlihat ketika kecil, tapi ketika besar dia mudah mengelola emosi, mengontrol sedih dan lain sebagainya. Itulah kecerdasan emosi. Dan ini bisa harus kita berikan itu dari kecil. Termasuk gitu ya. Di masa kecil ini anak adalah masa penting untuk membangun rasa aman. Maka jangan ditakut-takuti. Disayangi, merasakan aman. Kemudian anak ini penuh gejolak, emosi, tantrum, gampang mewek. Gimana tuh Bu menghadapinya? Biarin aja. Saya pun melihat ya, anak-anak yang banyak mewek ketika kecil, sering tantrum ketika kecil, udah besarnya tuh tenang. Sebaliknya anak yang memang bawaannya dia nggak mewekkan gitu ya, ketika besar tuh ada gejolak. Yang saya amati begitu. Maka berikanlah, maka ketika anak ini ya mendidik emosi anak ini, jangan benturkan anak balita ini dengan adab. Misalkan, kamu jangan nangis dong, kamu nggak sopan. Anak nggak tahu sopan. Dan anak belum dituntut untuk sopan. Termasuk anak makannya lari-lari. Sunahnya kan duduk, belum kena. Biarlah dia lari-lari. Justru dia sedang menikmati kebebasan. Maka Rasulullah mengatakan, perlakukanlah anakmu sebagai raja. Mana ada raja disuruh kerja kan? Raja itu dikipasin, makan aja disuapin. Melatih kemandirian anak di usia balita adalah dengan memanjakan dia. Catat ya Bu ya. Dengan melayani dia. Jangan nuntut anak, kamunya harus mandiri. Anak 2 tahun suruh pakai celana sendiri sampai oratnya kemana-mana. Berarti dia itu ada rasa tidak nyaman. Jadi biarkan aja. Layani saja. Kenapa? Karena memang itu kebutuhan dia. Di usia balita ini. Baru di usia 7 tahun, anak mulai dilatih mandiri. Ketika dia sudah punya bekal, merasa nyaman, sudah punya bonding dengan ibu, merasa disayangi, maka dia akan mandiri dengan sendiri. Ibu, pokoknya anak di usia balita ini perlakukan sebagai raja. Jadi jangan banyak tuntutan. Tapi ingat tadi kaitannya dengan HP, dengan digital. Bukan berarti semua kemauan anak diberikan, termasuk keinginan memegang HP. Anak-anak kami itu bukan boleh ya. Ya dibolehkan punya HP itu setelah lulus SMA. Jadi ketika sekarang belajar, ya anak saya yang SD itu belajar, saya yang pegang. Jadi saya ikut belajar. Alhamdulillah dengan adanya daring tidak menjadikan mereka kecanduan gadget. Kenapa? Karena ya mereka dibatasi. Ya. Termasuk ketika mencari apa namanya? Mencari informasi di internet, saya yang nyari. Saya tidak melepas anak. Begitu. Tapi anaknya lebih dari 5, anak saya 2.
Anak saya 2 yang SD ini yang saya tangani langsung. Oke. Kenapa? Karena gadget itu merusak anak. Tidak dianjurkan anak diberikan gadget. Bahkan siapa? Bill Gates. Bill Gates itu yang punya Google ya, kemudian yang punya Facebook, anaknya boleh megang gadget itu usia 14 tahun. Ya. Terus mereka bikin itu buat apa ya? Buat merusak anak-anak kita. Ya enggak? Jangan berikan gadget. Ya. Apalagi hadiah ulang tahun, dikasih gadget, wah jangan. Anak saya yang sudah kuliah aja pada dikasihnya bekas. Malah dia mikir-mikir, kata saya ditawarin, ini kan udah waktunya, katanya udah waktunya punya gadget, Umi belikan yang baru ya, gak usah nih, minta yang bekas aja. Umi aja yang beli yang baru, katanya yang bekas. Begitu, dia nggak menuntut. Kenapa? Kata ada yang kakaknya nih, karena sekarang daring ya SMP, dia banyak Google Classroom, jadi kita kadang ngerjainnya tuh sampai seharian gitu. Dia pakai yang sudah kedap-kedip ya dia biar merasakan susah. Itu kalau di usia udah besar, tapi ketika kecil kita sayang, kita layani, tapi jauhkan dari gadget. Ya Bu ya, jadi bukan berarti semuanya diberikan. Terus kalau anak di usia ini banyak nangis gimana? Nggak apa-apa. Dia sedang fase negativity. Jadi dia sedang ya kalau di Sunda itu anak gumelo. Gumelo itu apa ya? Setengah waras gitu loh. Fase setengah waras. Jadi nggak apa-apa. Dia ngamuk, itu biarin aja di usia balita. Tapi di usia selanjutnya ya harus dikasih tahu. Biasanya kalau anak udah puas ya di usia balita ngamuk-ngamuk, biasanya di usia selanjutnya dia nggak akan ngamuk-ngamuk lagi. Ini emosi ya. Jadi emosi itu tadi ya harus attach dengan ibu, ya Bu ya. Ya selanjutnya. Oh ya, untuk emosi ini kondisi hati ibu akan sangat berpengaruh pada anak. Maka bapak-bapak ini mungkin bapak-bapaknya yang dengar, kalau ingin anak-anaknya sukses, anak-anak itu sukses karena bahagia. Maka anak itu akan bahagia kalau ibunya bahagia. Jadi kalau ingin anaknya sukses, bahagiakan ibunya dulu. Ya. Nah, maka ibu ini harus kecerdasan emosi. Kalau ibu punya emosi yang negatif, mungkin dari pola asuh masa lalu, ibu ini harus dirilis Bu emosinya. Caranya gimana? Ini maaf ya, mungkin tadi biar nggak terlewati kan berkaitannya dengan hati. Hati kita itu punya potensi untuk selalu bahagia atau sedih, marah, kecewa gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa merilis itu? Ya Bu ya. Ini penting banget bagi ibu, terutama ibu yang memang sehari-hari ketemu anak 24 jam gitu. Nah, apa yang bisa ibu lakukan? Ini yang gampang ya Bu ya. Ibu bisa melakukan namanya rilis emosi. Caranya bagaimana? Ibu duduk bersila, ya. Kemudian tenangkan diri dengan menarik nafas. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, terus rasakan nafas itu sampai 3 kali. Kalau masih belum tenang juga lakukan terus. Kemudian ibu peluk diri ibu gini, ya. Ibu peluk, tutup mata, ibu bilang gini, terima kasih. Sebut nama ibu. Kalau saya terima kasih Meti, kamu sudah menjadi ibu yang luar biasa. Kamu sudah itu ibu kalau pertama kali ibu bakal nangis. Nangisnya itu dari dalam Bu. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Ketika saya merasa lelah, ya wajar ya, merasa lelah, terus sama anak kok jadi gampang emosi. Setelah saya lakukan itu, saya berterima kasih pada diri saya. Terima kasih, kamu sudah jadi ibu yang hebat. Mungkin selama ini nggak ada yang muji kita ya. Suami aja kan, misalkan suami anti memuji katanya. Nggak apa-apa, kita muji diri sendiri. Nggak ada yang berterima kasih, anak-anak aja boro-boro terima kasih ibu. Nggak ada, itu adanya di film Korea ya. Udah kita berterima kasih pada diri kita sendiri. Diusap-usap Bu. Itu nangisnya itu saya pun kaget Bu. Jadi nangisnya itu bukan dari mulut, dari sini, dari dada. Nangisnya sampai saya itu nggak bisa nyetop. Nanti ibu coba ya.
Setelah sholat zuhur, kalau kondisinya memungkinkan, atau nanti malam setelah sholat tahajud, ibu lakukan itu. Boleh sering nggak? Boleh. Boleh. Setiap hari juga nggak apa-apa. Apalagi kalau ibu punya toksik, sekitar itu banyak sampah emosi. Mertuanya cerewet, suaminya galak, anaknya petakira, ibu tuh harus sering, Bu. Kenapa? Kita itu harus bahagia. Dan kita bahagia itu nggak bisa ngandelin orang lain. Jangan berharap orang lain membahagiakan kita. Kalau kita berharap orang lain membahagiakan kita, maka akan sakitnya tuh di sini, Bu. Ini luka yang tidak berdarah. Paham nggak? Iya kan? Kita akan kecewa. Maka bahagiakan aja diri sendiri. Setelah itu, ibu bisa break out. Misalkan ibu nih nggak kerja ya. Kalau kerja kan ibu ada selingan nih, ketemu teman, ngobrol. Ibu di rumah aja 24 jam. Ibu suntuk. Udah ngasih alarm nih. Ibu suntuk. Ibu izin sama suami, Pak, saya mau keluar. Ibu lakukan apa yang ibu suka. Selama tidak haram ya. Misalkan ibu ngafe lah di kopi keprok, ibu minum teh manis anget sendirian aja. Lihat sawah. Mungkin ibu akan mengenang masa lalu sama orang tua. Ih, rasakan itu tenang, Bu. Jadi ibu break out dulu gitu loh. Jangan maksain terus aja di situ. Ya, ini cara mengolah hati. Karena kita memang kita jangan apa namanya? Menafikan kesuntukan, kelelahan. Jangan, ini bahaya. Kita sadari kita lelah, kita break out. Keluar sebentar. Saya pernah dulu ya, waktu di Johor, anak-anak kan balita 3. Dan di sana nggak ada pembantu, jauh dari orang tua, kesulitan ekonomi, pokoknya banyak masalah. Akhirnya saya izin sama suami, saya mau keluar sendiri. Biasanya saya nggak boleh, Bu, keluar sendiri. Tapi kata saya, mohon, saya pingin sendiri. Saya sendiri naik bis, Bu. Cuma naik bis, coba. Di bis itu, ya Allah, saya tuh merasa bahagia sekali. Iya, kenapa? Karena belum pernah bertahun-tahun saya selalu gendong anak. Wah, begitu gitu ya. Itu bukan berarti kita lari dari kenyataannya. Tapi kita perlu refresh gitu loh. HP aja kan perlu restart ya. Apalagi kita. Itu saya kayak orang si Iteng dari desa itu betul-betul naik bis itu saya serba dilihat gitu ya. Merhatiin orang. Pokoknya saya punya pengalaman yang baru. Akhirnya saya cuma duduk, tadinya mau ke mana, ke mall gitu ya, belanja sendiri, tapi enggak. Akhirnya saya mutusin duduk di halte bis. Saya duduk liatin orang yang lalu lalang. Ada peminta-minta. Kalau di Johor itu jarang ya peminta, tapi itu waktu itu ada. Terus ada orang tua, nenek-nenek sendirian. Saya jadi ingat anak-anak. Oh ya Allah, saya bersyukur, beruntung saya punya anak gitu kan. Itu muncul kangen sekali sama anak. Ya, akhirnya saya pulang. Jadi hanya sebentar saja. Ini Bu Titin kenapa? Ya, kenapa Mbak? Kemudian akhirnya saya pulang ke rumah ya Bu ya. Iya, siap. Saya pulang ke rumah, anak-anak kan belum pernah saya tinggalin. Anak-anak pun jadi bersyukur gitu loh punya ibunya. Akhirnya dia ya manis lah jadinya. Nah gitu. Jadi kita perlu break out, keluar dari rutinitas. Ya Bu ya. Tapi lakukanlah hal-hal yang positif. Jangan lakukan hal-hal yang nggak baik. Ya selanjutnya. Emosi udah, psikomotor udah. Selanjutnya tadi ego individualitas sudah ya. Jadi di usia dini ini jangan paksa anak untuk berbagi. Kenapa? Karena memang masa individualitas. Maka mainan pun harusnya punya masing-masing. Ya. Makan jangan dulu berbagi. Kenapa? Karena justru dia sedang membangun konsep dirinya. Puaskan itu nanti baru di usia 7 tahun anak mulai untuk belajar berbagi. Nah, di sini akan muncul rasa gengsi, rasa malu, dan harga dirinya mulai berkembang. Jadi ketika anak egonya besar itu bagus, nggak apa-apa.
Nah, kemudian implikasinya nanti anak teguh pendirian, tidak mudah dipengaruhi, memiliki jati diri, kepercayaan diri, dan dia siap dengan heterogen. Dan ya selanjutnya yang terakhir. Nggak ada gambar. Selanjutnya, oh ini terakhir ya. Oh ya, berarti sudah selesai. Komotor, emosi, ya sudah selesai ya. Itu 4 domain yang kita berikan kepada anak. Semoga kita dimudahkan ya dalam. Nggak mudah sih mendidik anak itu, tapi kita minta dikuatkan oleh Allah supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Mary atas materinya tadi. Ulasannya sangat baik ya, Masya Allah. Kemudian sampai pada sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Ya, saya bacakan ya. Silakan. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi anak remaja yang mudah marah ketika diingatkan agar saya tidak ikut marah. Begitu Ibu? Ya, jadi untuk anak yang gampang marah, kita tadi ya Bu, kita evaluasi. Bisa jadi anak yang gampang marah itu karena ketika usia balita, ini kan anaknya udah remaja kan? Bisa jadi karena di usia remaja itu, di usia balita, kita sering anak itu disuruh ketika misalkan nangis, diam, dipaksa untuk diam, ya, sehingga dia tidak puas. Yang bisa kita lakukan, kita ngomong dari hati ke hati, minta maaf, ya Bu ya, nggak apa-apa, kita minta maaf sama anak. Kemudian kalau mau, anaknya ibu terapi. Terapinya gimana? Tadi anaknya suruh tarik nafas, kemudian ininya diketuk Bu. Di sini. Di apa ya? Ini ya, ini nih. Lihat ya. Diketuk. Nah, di gini. Sampai ibu katakan gini. Terima kasih ya Allah. Anaknya suruh mengikuti dalam hati. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menjadikan hamba anak yang sempurna. Jadi suruh dia berterima kasih sama Allah. Saya sudah memaafkan orang tua saya, sudah memaafkan keluarga saya sudah memaafkan teman-teman saya yang pernah menyakiti saya. Terus saya seperti itu. Dan saya mulai hari ini akan menjadi anak yang sabar. Begitu ya Bu ya? Sambil diketuk-ketuk ini. Nah sebelumnya Ibu harus minta maaf sama anak. Kita jangan malu, jangan sungkan untuk minta maaf sama anak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu punya peluang untuk berbuat salah. Dan kita mengakui kesalahan pada anak itu bukan sebuah aib. Bahkan anak itu akan lebih menghargai kita. Jadi meminta maaf. Ya. Kalau bisa orang ayahnya juga diajak meminta maaf. Karena bisa jadi kan dalam proses mendidik anak itu kita pernah salah. Ya Bu ya? Seperti itu. Nah kemudian Ibu, biar Ibu tidak mudah marah, tadi Ibu rilis emosinya seperti yang saya ajarkan tadi. Tadi ya namanya teknik butterfly, teknik memeluk diri. Kemudian Ibu berterima kasih, kemudian memberi apresiasi pada diri Ibu. Kemudian tadi breakout, kemudian bisa tadi seperti terapi untuk anaknya diketuk-ketuk ini ya, diketuk ini. Nah itu pun akan membantu. Kemudian di sini di dada bagian kiri, ini kan letak jantung ya Bu ya. Kalau Ibu marah, Ibu ke kamar, kemudian Ibu pijit dada kiri. Biasanya ada benjolan. Itu bukan tumor ya Bu ya. Di sini ya, bukan di payudara tapi di dada. Nah, daerah sini. Di situ ditekan, yang benjolan itu ditekan, kemudian diputar ke searah jarum jam. Ibu sambil narik napas, keluarkan perlahan. Ibu bayangkan apa hal yang menyakiti Ibu. Bayangkan saja dulu, bayangkan sampai Ibu tuh nangis. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghadirkan ini. Engkau sudah menghadirkan, sudah mengizinkan saya marah, mengizinkan saya kecewa, saya ridho ya Allah. Dan saya kembalikan semuanya kepadamu. Dan saya izinkan diri saya sejak saat ini saya menjadi orang yang sabar. Saya menjadi orang yang lembut pada anak-anak saya. Begitu.
ya. Karena memang emosi itu apa ya Bu ya? Mudah meluap karena istilahnya ransel emosi kita itu sudah penuh. Ibarat kita ngisi gelas nih dengan air, diisi terus, lama-lama kan meluap. Begitulah kita. Jadi ibu jangan sedih pernah emosi sama anak, semua juga pernah. Ya enggak? Yang penting sekarang kita ke depan berusaha untuk lebih sabar. Dengan cara apa? Merilis emosi. Begitu mungkin. Ya, terima kasih buat Bu Meti atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bunda Agam. Saya ingin bertanya bagaimana cara melerai pertengkaran anak tanpa memihak salah satu anak. Terkadang kedua belah pihak saling membela diri dan menyalahkan yang lain. Monggo Ibu Meti. Ya, iya Bu ya. Pertengkaran anak biasanya kan yang sering itu sebelum mereka akil balik ya. Selama itu tidak membahayakan, biarin aja. Nggak usah dilerai. Kenapa? Karena ketika anak berantem, sebenarnya itu dia sedang banyak belajar. Dia sedang itu berantem itu bahasa cintanya anak-anak Bu. Kalau kita nyuruh berhenti ya, kitanya yang bengek, ya enggak? Berhenti sebentar berantem lagi, berhenti sebentar berantem lagi. Kenapa? Anak saya tuh usianya deketan, cuma beda 25 bulan. Laki-laki, dua-duanya keras kepala. Jadi kebayangkan Bu, yang namanya berantem itu ya Allah sampai tonjok-tonjokan itu hari-hari. Saya biarin aja sampai dia puas. Nanti salah satu ada yang nangis. Kita udah, kalau kita kepancing kan kita nasihatin ya, kamu tuh gimana sih berantem aja. Baru kita belum selesai ngomong mereka udah cekikikan lagi. Jadi kita capek sendiri gitu. Jadi kalau selama dia tidak membahayakan, biarin aja. Biarin. Karena dia sedang belajar mengatur emosi, sebenarnya itu dia sedang membentuk bonding dengan saudaranya. Insya Allah yang sering berantem itu nanti saling rindu. Kalau udah dewasa nanti saling rindu. Saya pun sama adik saya tuh dulu sering berantem. Sekarang malah kita tuh saling rindu, saling sayang, saling bantu gitu ya. Nggak perhitungan gitu kan. Biasanya begitu. Jadi kalau adik kakak saling membuli, biarin aja. Yang penting kita tutup telinga, biarin aja. Selama itu tidak bahaya. Nggak usah dinasihati juga, biarin aja. Itu adalah bahasa kasih mereka. Begitu. Sudah Bu Meti? Sudah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Zain dan Mas Zulfan. Yang pertama, membetulkan perilaku yang sudah terlanjur cenderung emosional, yang di sini saya sendiri merasa karena adanya kurang bonding ketika mengasihi yang kurang dari 2 tahun. Kemudian pertanyaan yang kedua, waktu yang tepat untuk anak khitan dan bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan anak yang sudah khitan dengan sebelum 7 tahun. Mungkin khitan sebelum 2 tahun dan sudah 7 tahun itu ya Bu. Waktu yang tepat itu 2 tahun atau 7 tahun, mungkin seperti itu pertanyaannya. Monggo Bu Meti, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, bonding itu masih bisa dilakukan sekarang ya. Kalau bondingnya dulu, misalkan kita mengasihinya kurang dari 2 tahun, ya sekarang sering dipeluk, sering diusap kepalanya, kemudian ekspresikan cinta kita, ya. Bunda tuh sayang kamu, Bunda sayang banget sama kamu. Kemudian diusap dari tengkuk ya, sampai ke tulang ekor. Jangan putus, balik lagi 3 kali. Kemudian untuk membentuk bonding juga bisa dengan bercerita sebelum tidur, ya. Jadi kita mendongeng, bukan anak yang baca cerita, tapi kita yang mendongeng. Ya ceritanya nggak usah panjang-panjang. Ketika dia mau tidur, itu akan melekatkan emosi anak dan ibu, anak dan orang tua. Saya dulu bapak saya yang suka melakukan itu, kan bapak nggak mengasihi saya kan. Tapi karena bapak punya ritual tiap malam dongeng, maka saya tuh bonding banget dengan beliau sampai apa yang beliau katakan itu saya pegang banget ya. Jadi bisa ya Bu ya, masih bisa. Kemudian untuk khitan itu memang tidak ada reng waktu saklek gitu ya kapan. Yang jelas sebelum akil balik. Cuma sebaiknya memang untuk kesehatan itu memang lebih baik, lebih cepat lebih baik. Tapi tergantung kondisi ya.
tergantung kondisi anaknya gitu. Jadi ada bahkan kalau teman saya itu pas baru lahir langsung gigitan. Ada yang begitu ya. Kalau anak kalau memungkinkan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan yang penting jangan terlalu besar lah. Kalau di Purwokerto ini kan biasanya udah besar ya. Nah itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena nanti air kencingnya itu katanya nggak bersih ya. Jadi najis sih, lebih ke najis. Maka sebaiknya memang lebih cepat lebih baik. Tergantung kondisi anak. Ya, terima kasih Bu Meti jawabannya. Kemudian ini dari Bunda Jevan. Kebetulan putra saya di TKA, tetapi sedang saya persiapkan untuk mondok di usia SD. Sudah dari sekarang saya ajarkan berbagi, bersosialisasi, dan lain-lain. Yang harusnya sampai membaca Al-Quran, belajar menulis, dan lain-lain sedang saya persiapkan. Jadi kapan saya membiarkan ruh individualitasnya tertanam? Oh ya, Bunda Julfan ya. Jadi gini. Julfan, ya. Tadi ya sudah saya sampaikan panjang lebar bahwa tugas mendidik anak itu ada pada orang tua. Saya ini mungkin pandangan tiap orang beda, tapi saya hasil konsultasi dengan beberapa ustadz, gitu, kemudian membaca buku, saya tidak merekomendasikan anak usia SD mondok. Kenapa? Karena justru di usia SD, usia 7 tahun sampai 12 tahun, itu adalah masa kritis yang anak perlu berdampingan dengan orang tua. Inilah fase di mana anak perempuan belajar menjadi ibu dari ibunya, anak laki-laki belajar menjadi ayah dari ayahnya. Kalau mondok dia mau belajar sama siapa? Itu adalah tugas kita. Okay? Dan kita jangan beranggapan bahwa di pondok itu steril. Tidak. Tidak. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Jadi pendidikan yang terbaik bagi anak di mana? Di rumahnya. Oke, di rumahnya. Bahkan dulu saya memang SMP anak mondok. Oke. Tapi sekarang untuk anak laki-laki saya lihat karena akil baliknya juga telat, ya anak saya yang itu 15 tahun, maka ternyata masuk SMP itu tidak semua anak siap untuk mondok. Idealnya anak mondok itu setelah dia akil balik. Saya bisa bicara begini karena saya mengalami anak-anak saya. Jadi anak saya yang perempuan memang sebelum mondok itu dia sudah akil balik yang pertama. Anak yang kedua begitu baru masuk pondok dia haid, jadi dia akil balik. Itu nggak ada gejolak. Tetapi lain cerita ketika anak masuk pondok itu belum akil balik dan dia lama akil baliknya itu mau lulus baru akil balik itu ada gejolak. Oke, jadi yang ideal kapan memondokkan anak usia akil balik. Nah terus anaknya belajarnya gimana? Ya sama orang tuanya. Ya. Kalau kita lihat ya, karena kan kita gini, berpatokan pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 10 tahun. Kita tidak melihat background keluarganya. Kenapa Imam Syafi'i hafal Quran usia 10 tahun? Karena orang tuanya semuanya nenek kakeknya itu penghafal Quran. Jadi Imam Syafi'i hafal Quran itu bukan di pondok, tetapi di rumahnya. Ya? Jadi ketika kita ingin anak kita lebih baik dari kita, maka kita didik anak kita di rumah. Persiapkan di rumah. Dan yang perlu catatan kemudian adalah yang namanya menghafal Quran itu nggak ada akhir. Jadi bukan berarti lebih cepat, lebih baik enggak. Yang lebih baik apa? Yang dia bisa menjaga hafalannya seumur hidup. Nah, menghafal Quran mudah enggak? Nah, kita tinggal bertanya pada diri kita, mudah tidak? Tidak, saudara. Ya kan? Maka kita jangan memaksa anak melakukan sesuatu yang kita saja nggak sanggup. Ya nggak? Kita sendiri penghafal Quran bukan. Tapi saya ingin anak saya menghafal Quran. Oh bagus. Alhamdulillah anak saya yang kedua sudah hafiz Quran. Tetapi ya kalau saya lihat, dia itu melakukannya itu harus seumur hidup. Tidak bisa udah selesai hafal, udah selesai enggak. Nah, yang lebih baik di usia SD ini ibu menyiapkan mental dia
kepribadian dia sehingga dia sanggup menjadi hafiz Quran. Yang hafiz, bukan hanya sekedar hafal, tapi sampai dia itu menjaga hafalannya sampai akhir hayat. Yang terpenting itu bukan berapa banyak hafalannya, tetapi bagaimana banyaknya dia interaksi dengan. Begitu, Bu. Jadi kalau kita barometernya Imam Syafi'i, berarti kita pun harus ikut seperti keluarganya Imam Syafi'i. Keluarganya Imam Syafi'i itu semuanya penghafal Quran. Sampai bukan hanya keluarganya, tetangganya semua penghafal Quran. Cuma Imam Syafi'i memang diberikan karunia oleh Allah kecerdasan, maka 10 tahun bisa menghafal Quran. Oke. Berarti kita nih harus menyiapkan, kita layak nggak jadi orang tua penghafal Quran. Berarti kita harus memperbaiki dulu dari diri kita. Bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, bagaimana tahsin kita diperbaiki. Gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ditanya, saya tidak merekomendasikan. Idealnya anak sudah akil balik. Coba Ibu lihat videonya Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita itu ternyata masuk pondok itu di usia SMA. SMP-nya umum. Beliau bisa hafiz Quran dan menjaga paling sampai sekarang. Itu dia di usia matang. Jika dia sudah siap. Ya. Ada memang yang dari SD, tapi pondoknya itu dulu berbeda dengan sekarang. Pondok dulu itu kiainya itu hadir gitu loh, mengganti orang tua, dan muridnya itu nggak banyak, paling 10 anak, 20 anak. Kalau sekarang kan ratusan. Anak akan kehilangan kedua orang sosok orang tua ini yang baik kalau menurut saya. Nah, kemudian sekarang PR kita apa? Bagaimana supaya anak ini akil balik? Walaupun dia belum balik, minimal dia sudah akil. Jangan sampai anak balik duluan, akilnya enggak. Tapi justru bagaimana kita mencetak anak itu jadi akil, ya. Sehingga ketika masuk pondok SMP itu sudah siap. Nah, saya dan tidak semua anak sama, Bu. Tidak semua anak sama. Kita harus perhatikan anak juga. Saya punya 5 anak, itu tidak semuanya siap masuk pondok. Walaupun dia pingin. Anak saya nomor 4 tuh pingin banget nih masuk pondok yang jauh, SMP. Tapi saya lihat dia belum siap. Kata saya ditunda, kalau masuk pondoknya nanti SMA. Dia pingin, tapi kan bukan hanya sekedar pingin. Iya kan? Pingin nanti lah. Saya sampaikan kamu belum siap untuk masuk pondok. Dan lihat juga pertimbangkan juga bahasa kasih dia apa. Ada anak saya itu yang tidak betah di pondok. Dia selama di pondok nih mondok tapi gatal, sakit, sesek, pokoknya semua macam penyakit yang tidak pernah dia derita muncul. Ternyata dia bahasa kasihnya adalah quality time. Dia kebutuhan utamanya adalah selalu bersama dengan keluarga. Ya, kita kan nggak bisa merubah itu, ya nggak? Quality time. Jadi kita tidak bisa memaksa semua anak pondok itu nggak bisa. Kita hargai keunikan anak masing-masing. Ada anak yang kebutuhannya itu afirmasi kata-kata, dipuji aja. Dia itu cocok di pondok. Ada juga anak yang itu Pak pelajari ya, bahasa kasihnya itu diusap. Dia di pondok, nggak masalah. Tapi kalau ketemu dia tuh nempel terus sama saya. Mintanya dipeluk aja, ya udah berikan itu. Gitu ya Bu ya. Yang harus kita lihat anaknya nih siap tidak masuk pondok. Tadi lebih baik sudah akil balik. Kemudian dia memang secara mental siap. Secara terutama mental sih. Kalau masalah kecerdasan mah anak semuanya cerdas kalau menurut saya ya. Yang penting mentalnya, kemandiriannya. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Makanya tadi kan, karena kita mau masukin anak ke pondok usia 7 tahun, maka anak digas harus bisa baca di usia sebelum 7 tahun. Itu kan mencederai fitrah anak. Disuruh berbagi, disuruh mandiri sebelum 7 tahun. Itu kan berarti ada hak-hak anak yang kita rebut. Begitu ya, Bu ya? Terima kasih Bunda Meti. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Bunda Aisyah Naura. Pertanyaan pertama, umur berapa anak mulai dididik untuk bertanggung jawab? Bagaimana kalau di usia 6 tahun anak masih maunya disuapin, masih ingin diperlakukan seperti raja, seperti pola asuh anak balita? Apakah ini karena belum tuntas apa yang didapatkannya saat usia dini? Kemudian pertanyaan yang kedua,
bagaimana mengatasi anak usia 12 tahun masih belum berani tidur sendiri? Itu Ibu Meti, dua pertanyaan. Silakan. Yang pertama, untuk belajar tanggung jawab itu usia 7 tahun sudah bisa, Bu. Bertahap, tidak apa-apa. Usia 6 tahun masih bisa disuapin, nggak apa-apa. Tapi bertahap, coba bisa nggak makan sendiri? Atau ibu belikan alat makan yang menarik, yang dia seneng, dan dia akhirnya makan sendiri. Ya, nggak apa-apa. Jadi bertahap, Bu. Jadi, nah ini, kita mungkin 7 tahun tuh dianggapnya telat ngajar tanggung jawab, ngajarin sholat, karena kita nggak sabar. Ya, kita tuh pengen ujung-ujung anak tuh baik, anak tuh pintar gitu kan. Bertahap. Kan mulai belajar sholat usia 7 tahun, berarti kan itu ada proses panjang sampai usia 10 tahun dia belum sholat baru dipukul, bukan ujung-ujung nggak sholat langsung dipukul. Berarti kan ada proses. Begitupun mengajarkan yang lain, butuh proses. Anak salah, ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya namanya manusia pasti berbuat salah dong, nggak apa-apa. Nah, usia 12 tahun belum berani tidur sendiri. Nah, ini ibu tinggal mengevaluasi. Berarti apa ada sikap kita atau omongan orang sekitar yang membuat dia tidak nyaman di usia balita. Kembali ke usia balita. Atau ada nggak tontonan horor yang sering dia lihat. Sehingga kita bisa meluruskan. Kalau 12 tahun udah bisa diajak ngobrol ya, tanya aja. Nah, kenapa kamu nggak berani tidur sendiri? Nah, nanti dia cerita. Nah, ibu tinggal meluruskan. Atau misalkan awal-awal tidurnya jangan di kamar. Tidurnya di ruang tengah aja. Ya kan? Yang lampunya nyala. Jadi bertahap saja nggak apa-apa. Mau tidur ditemenin dulu. Nanti udah nyenyak kita tinggal. Begitu. Jadi itu bertahap nggak apa-apa, Bu. Tapi sebenarnya usia 12 tahun itu harusnya sudah berani tidur sendiri. Begitu ya, Bu ya? Oke. Sepertinya sesi tanya jawab kali ini sudah selesai ya Ayah Bunda. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan Ayah Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga jazakillah khairan kasir untuk kepada Ibu Meti yang telah memberikan banyak informasi, banyak penjelasan di sini nggih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat kita aplikasikan. Karena kita sebagai orang tua juga harus terus belajar dan belajar. Terutama di masa seperti saat ini nggih yang ilmu teknologi sudah begitu canggih. Terima kasih kepada Bu Meti. Kemudian Ayah Bunda untuk sesi selanjutnya adalah lain-lain yang akan disampaikan oleh Ustadzah Tintin. Kepada Ustadzah Tintin kami dipersilahkan. Saya mohon pamit nggih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda Meti. Maaf ya. Jazakillah khairin. Yaki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku salah. Baik Ayah dan Bunda, ini ada sedikit program dari sekolah ya. Kita kebetulan saat ini belum ada komite yang harusnya masuk sekolah sudah banyak pengalaman Kakak dengaran, Us. ya, saya ganti
Oke. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda. Ini mohon maaf tadi jadi saya ganti posisi ya. Kebetulan tahun ini kita belum terbentuk untuk kepanitiaan atau untuk komite. Karena itu kami dari pihak sekolah mohon kerjasama, mohon bantuannya dari Ayah atau Bunda yang mungkin pada tahun ini bersedia untuk saya ibaratnya untuk kita kerjasama untuk membentuk komite. Ada beberapa yang sudah saya catat ya di sini. Mungkin nanti saya minta bantuannya Bunda Sulfan atau Bunda Zen yang tahun kemarin sudah membantu kami untuk komite. Ini saya langsung todong saja karena Bunda Deris ada di sini ya. Nggih, ada Ustazah. Ya, ini saya mohon bantuannya untuk tahun ini juga masih membantu teman-teman di TK dari bunda-bunda semua karena nanti yang namanya komite atau POMG ini adalah tangan panjang kami di sekolah. Jadi ada kegiatan kami, ada kegiatan dari komite. Ya. Bersedia ya Bunda Zen? Aduh. Kaget ini, Us. Jadi mohon bantuannya, mohon untuk ladang amalnya, mudah-mudahan nanti bisa ini ya. Kalau saya melihat atau mencatat beberapa yang sudah masuk dari masing-masing kelas di sini untuk A1 ada Bunda Fatah sama Bunda Fauzan. Kalau Bunda Fauzan mungkin rumahnya agak sedikit berdekatan dengan Bunda Zen ya. Jadi dari A1 saya mencatatnya ada Bunda Fatah sama Bunda Fauzan. Kalau dari A2 saya mencatatnya ada Bunda Agam sama Bunda Abian. Nah, itu kalau dari B1 saya melihatnya ada Bunda Arsaka. Ya. Itu kalau B2 tadi ada Bunda Sulfan ya. Dan B3-nya ada Bunda Kenzi dan Bunda Sofi. Ini Bunda Sofi juga sebenarnya dulu beliau aktif juga ya. Sofia, Bunda Sofia. Nah, itu alhamdulillah videonya sudah muncul ya. Jangan saya Us. Ya. Saya udah di SD sudah kok. Itu kan di SD, Bun. Ini di TK beda ya. Lah. Insya Allah lah bisa kerjasama dengan kita semua untuk komitenya seperti itu. Karena nanti kalau komite tidak terbentuk juga nanti kegiatan-kegiatan dari komite tidak akan terlaksana. Mungkin ini nanti ada masukannya dari barangkali dari B1 belum ada satu lagi. Di Ustadzah Gina coba dicek dari B1 ada siapa? Ustadzah Ati silakan masuk. Ustadzah barangkali bisa membantu tuh. Siapa kira-kira dari A1 dari B1? Ya. Karena nanti juga ada beberapa kegiatan dari komite yang mungkin akan terlaksana di tahun ini. Kalau nanti komitenya tidak berjalan, maka kegiatan dan uang komite tidak akan bisa keluar, Bunda, seperti itu. Jadi mohon, ini tadi yang saya minta bantuan untuk beramal atau mencari pahala. Monggo lah kita kerjasamanya. Bunda Deris, saya tunjuk langsung aja ya ketuanya ya. Aduh, gimana nih jawabnya apa ya? Jawabnya iya. Ya. Bismillah insya Allah. Nah, insya Allah Bunda Deris nanti ketuanya monggo nanti dikoordinasikan dengan masing-masing kelas ya. Ini yang B1 belum. Gimana? Ya, B1 coba Us di ini Us.
Oh, ada Bunda Seva. Iya. Nanti Bunda Zen bisa kerjasama dengan Bunda Seva ya. Yes, insya Allah. Ya. Mungkin untuk kelanjutannya, insya Allah ini pengurusan dari Komite 2001-2022, insya Allah nanti kita akan mencoba untuk berkumpul lagi, sehingga nanti uang komite bisa saya cairkan ya Bunda untuk kegiatan-kegiatan di tahun ini, seperti itu. Terima kasih sekali atas kerjasamanya, terima kasih sekali atas pahalanya dari bunda-bunda semua. Mudah-mudahan dengan terbentuknya komite, walaupun ini secara dadakan, bisa menghasilkan nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan bersama. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustazah Tintin. Kemudian sampai di sesi kesimpulan ya. Kesimpulannya ayah bunda, anak adalah anugerah dari Allah. Mendidik anak adalah sudah menjadi tugas ayah dan bunda. Di era saat ini kita perlu kembalikan ke fitrah masing-masing, yaitu fitrah orang tua dan fitrah anak. Kemudian dalam mendidik anak diperlukan 4 domain, yaitu yang pertama akidah, emosi, psikomotor, dan ego individualis. Itu kesimpulannya ya ayah bunda. Kemudian sampai di sesi yang terakhir ayah bunda, alhamdulillah ayah bunda yang dirahmati Allah, satu persatu acara sudah kita lalui. Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah wawasan untuk kita, bagaimana metode yang bisa kita terapkan atau kita gunakan dalam mendidik anak di era digital ini. Nah, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Meti yang telah memberikan ilmunya, telah berbagi ilmunya. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti parenting ini. Terima kasih juga kepada ustazah semua yang telah membantu terlaksananya parenting ini. Ya, mohon maaf apabila dalam penyajian tadi kami terlihat banyak kendala, ya, kami mohon maaf. Kemudian mari kita tutup parenting ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sebentar ya Bunda, ya Bunda mohon kameranya dinyalakan. Kita ada sesi potong ya bersama ya. Pada ayah bunda yang kameranya belum dinyalakan, silakan dinyalakan dulu. Ya. Sudah semua, Us? Sudah ya? 1, 2, 3. Ya. Satu kali lagi, ya, satu kali lagi sebentar. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih ayah bunda. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa.